Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi setelah lagi-lagi sekian lama nggak upload video karena kekurangan bahan kayaknya nih. Tapi uh, masih kita kembali lagi ke uh, penjelasan beberapa fungsi pada menubar. Menubar tuh ini. Ini menubar, jadi saya akan kupas file itu isinya apa aja, edit, view, dan seterusnya sampai ke menu help. Nggak semuanya saya ngerti, tapi sebagiannya bisa saya jelasin, dan sebagiannya lagi ya nggak ngerti fungsinya dan nggak pernah dipakai juga gitu dalam proses menggambar dari awal sampai akhir. Ini recordnya udah jalan gak sih? Uh, kita mulai dari file. File ini ada beberapa bagian. Kalau videonya kepanjangan, kita pecah aja videonya jadi per menu. Menu file, satu video, ini 2 video, 3 video, karena bakalan kepanjangan kalau misalnya sampai ujung. Oke, kita mulai dari yang file. File new. File new Control N. Ini hampir semua software itu sama. Control N itu new uh, display apa namanya, ikonnya di sini tuh ini new. Jadi kalau misalnya gini, kita mau file new bisa ke sini, atau file new, nah itu sama aja. Kemudian open, sama di mana-mana software juga Control O juga ya. Open open file yang akan kita cari itu hasil kerjaan kita, di mana ikonnya di sini. Ikonnya file open insert. Nah, insert ini sering dipakai. Semisal kita lagi ngerjain cincin kayak gini, file insert. Nah, dia masukin file lain dalam kerjaan yang lagi kita kerjain. Jadi semacam database. Iya, semacam database. Cuma bedanya nggak ditaruh di dalam kumpulan database, tetapi di luar database. Secara fungsi sama kayak database, hanya memasukkan file yang udah jadi gitu. Cuman kalau semua file yang kita buat itu kita jadikan database, berapa besar databasenya, semakin banyak database nggak juga membuat kerjaan jadi mudah, malah jadi lama karena harus memilih database atau objek yang kita mau pakai. Tapi kalau insert itu secara fungsional sama, tetapi dalam penggunaannya nggak sesering penggunaan database. Penggunaan database itu lebih ke bahan-bahan pokok atau bahan-bahan mentah yang tentu yang sering digunakan. Misalnya, nah ini tools coakan. Nah ini kan yang sering digunain, jadi nggak harus buat lagi, dan ya lebih aksesnya tuh lebih kepada bahan-bahan mentah yang bakal diedit lagi, atau yang
yang apa ya, penggunaannya instan lah ya. Temen-temenin aja deh apa namanya, artiin sendiri antara insert dan database. Secara fungsi sama, dia hanya memasukkan objek ke objek yang udah atau lagi kita gambar. Itu file, insert, save. Save ini sebenarnya umumnya itu Ctrl S ya, cuman saya ganti jadi F1 ini. Save ya menyimpan hasil kerja. Kita mau simpan dengan nama apa, di mana, tinggal diklik aja save, terus save as. Save as ini kalau buat yang belum tahu, menyimpan file dengan nama yang lain. Misal nih kita buka hasil kerjaan temen. Nah misalnya ini 001 nih, kita buka kerjaan temen atau kerjaan lain lah gitu. Terus ini dia namanya di sini HRT 0001. Kalau kita save di sini, save ya, dia akan menyimpan dengan nama yang sama. Tapi kalau save as, kita bisa merubah, misalnya HRT 001 ini revisi, belakangnya tambah revisi, atau 1B atau 1C, dan seterusnya. Jadi objek yang sama dengan nama yang berbeda, atau bahkan objek yang isiannya mungkin biasanya atau gimana ya, beda-beda. Misalnya yang ini nih batu hard aja, tapi belum ada mikronya, belum ada mikro settingnya. Nanti setelah kita tambahin batu misalnya di sini, kita kasih nama ini file save as hard plus mikro, atau hard tambah PB pasang batu. Itu save as. Save view ini kayaknya screenshot ini, tapi iya kayaknya screenshot. Save view. Nah iya, ini screenshot aja nih, screenshot, karena filenya eksistensinya sini BMP atau JPEG ini. Ya seperti like-nya screenshot di handphone aja. Jadi dia hanya menyimpan apa namanya, menyimpan tampilannya. Misalnya screenshot ini tampilannya ini aja. Database. Database sudah saya jelasin. Belum lama ini ya. Jadi ini hanya kumpulan macam-macam bahan-bahan yang secara instan akan kita gunain untuk membuat objek. Nah, nanti mungkin ada penjelasan lagi bagaimana cara membuat database, mengisi database, apa aja yang diperluin, gambarnya resolusi berapa, import. Oke lah, nanti ini kita buat video sendiri ya, import. Import itu hampir sama dengan insert, cuman kalau insert hanya mengambil file dengan eksistensi JLCat, file JLCat. Tapi kalau import itu
mengambil file lain, tapi dengan eksistensi file itu ada 3 ya di sini disediain. DXF ini setahu saya file garis, IGES sama STL. Tergantung nanti kebutuhan kita apa nih di antara ketiga file ini. Tinggal kita cari filenya DXF atau ya sesuai kebutuhannya. Lalu export, ya kebalikan dari import. Ini menyimpan file. Di sini tulisannya save as. Kalau di sini, ini save as juga, tapi file save as di sini bereksistensi jenis file JAWLCAT. Tapi kalau file export dia bereksistensi export ini lebih banyak lagi ketimbang import tadi. Ini ada penjelasannya juga nih. DXF, DXF face atau DXF polyline atau DXF curve. Ini IGES dan STL-nya ada 2 dia, ASCII atau binary. Biasanya untuk file yang lebih kecil jumlah byte-nya atau ukuran filenya itu pakainya binary. Kalau ASCII agak-agak bukan agak-agak ya, besar gitu. Bisa filenya itu berkali-kali lipat dari binary. Balik lagi gimana kebutuhan, terutama untuk space atau hard disk di komputer. Kalau kita nyimpannya ASCII ya filenya akan besar jumlahnya. Sebagai contoh, kalau misalnya ini binary itu kita simpan bisa filenya itu 1 kilobyte misalnya gitu ya. ASCII nanti 1 megabyte. Jadi ASCII ini menyimpan file STL dengan ukuran file yang lebih besar ketimbang binary. Nah, ini enggak semuanya dipakai. Yang lebih umum dia ke gunain ekspor itu ke IGES STL sama IGES STL. Selebihnya ini hampir nggak pernah saya gunain ya selama ini. Lebih sering ke IGES, itu pun hanya untuk kebutuhan edit file di Rhino. Karena kalau STL itu udah mati, udah nggak bisa ada sih ya STL edit, atau kan kalau ke Rhino kan jatuhnya itu mesh editor ada di Rhino. Tapi saya ya balik lagi gimana kebutuhan untuk ekspor file ke software lain yang lebih luas. Selama ini saya pakai Rhino itu lebih luas di IGES gitu. Walaupun memang harus kerja 2 atau 3 kali ya di IGES, tapi lebih fleksibel menurut saya di pilihan IGES ini. Berikutnya file export print 3D to ini nggak tahu, saya nggak pernah dipakai dan nggak pernah nyobain juga. Apa sih ini? Ini kayaknya file untuk mesin. Kalau dari keterangan sih print 3D to, mungkin ini nama mesin kali ya, nama mesin yang sepaket dengan JAWLCAT mungkin aja gitu, tapi saya kurang tahu lah, ini nggak pernah digunain. Konfigurasi, ini konfigurasi. Sebelum konfigurasi kita lengkap ke language ini hanya pemilihan bahasa aja nih. Ini pilihannya ada di bahasa Cina, ini juga bahasa Cina, Prancis,
apa nih, Belanda ya. Belanda, ini bahasa Latin, ini bahasa Thailand. Ya udahlah, ini nggak usah diutak-atik, hanya penjelasan bahasa, ntar begitu diganti malah repot sendiri. Oke. Nah, ini 1 sampai 10 ini recent file. Artinya bekas-bekas file yang kita pernah buka itu ada di sini. Jadi nggak perlu lagi nyari open. Oh, di mana lokasinya nih? Nah, sejauh pada saat itu kita membuka file sebanyak 10. Nah, dia selama file itu belum dipindah ya, belum dipindah tempatnya, dia tinggal ambil di sini aja. File misalnya nomor 3, file nomor 8 gitu. Jadi nggak perlu lagi cari file di my komputer segala macam dan lain-lain. Itu recent file atau bekas-bekas file yang pernah kita buka. Dia sediain sebanyak 10 dan ini nggak bisa dihapus nih. Dia hanya berganti, misalnya ini klik kanan delete, ini nggak ada pilihan, atau bersihin ini nggak ada. Tapi nggak tahu deh, kalau misalnya baru instalasi pertama Jewelcat bisa jadi ini masih kosong. Tapi ini tadi saya cobain sebelum buat video. Misalnya kita buka file ke-11, nanti salah satu dari yang 10 ini hilang. Entah itu bergantinya di atas atau di bawah, itu saya kurang tahu. Jadi ini hanya recent file, artinya file-file yang pernah kita buka pada saat itu. Sebanyak 10 file yang kita buka itu nggak usah nyari di file open lagi, tapi cukup aja di sini. Misalnya nomor 9, buka lagi file 10, jadi akses cepat, nggak perlu cari-cari. Oke, kita lanjut ke konfigurasi. Ini tadi sengaja saya lengkap karena konfigurasi ini ada 3 cabangnya nih. Ada 3 cabangnya, jadi harus dijelasin lebih detail karena memang ini penting juga. Kalau exit ya hanya exit biasa aja, sama seperti ini nih, exit. Oke ya, kita mulai konfigurasi color. Nah, color ini cancel dulu sebentar, tampilannya kita benerin. File, konfigurasi, color configuration, background tuh ini nih, klik. Nah, ini tinggal dipilih aja lah, itu kan warnanya diatur segala macem. Tuh, kita mau pilih-pilih misalnya jadi warna solid, warna ini ya. Oke, tuh hanya merubah background, konfigurasi color. Nah, kalau untuk misalnya warna ini udah sesuai nih, terus tiba-tiba Jewelcat dipakai teman karena dia nggak cocok sama warnanya, dia ganti warna ini. Nah, terus pas kita buka Jewelcat, loh kok jadi warna ini nih. Kita mau balikin ke warna yang tadi, tentu nyarinya kan, kalau nyari secara manual gini ya susah. Kecuali kita udah catat sininya nih, RGB-nya nih, rednya berapa nilainya, greennya berapa nilainya, bluenya berapa nilainya, atau ini yang dicatat atau ini yang dicatat sama aja gitu. Karena kalau ini yang dicatat misalnya 45, ini otomatis berubah gitu. Jadi salah satu diantara kolom ini aja, mau hue, saturation, atau loom itu apa ya, illumination kali. Ini nilai angka ini yang kita hafalin, kita catat di notepad atau kolom ini. Nah, tapi di sini ada nih custom color. Nah, ini kalau kita males nyatet ini atau catatannya lupa naruhnya, selagi
instalasi JawelCat-nya nggak berubah atau nggak dihapus atau nggak melakukan install ulang pada software JawelCat, ini kita bisa taruh warna-warna yang kita senengin di sini. Nah, termasuk misalnya dalam satu rumah ada atau satu laptop atau satu komputer itu dipakai 2 atau 3 orang, ya udah taruh aja warna selera mereka itu di sini. Misalnya si A warna backgroundnya suka di sini, warna orang si yang B di sini, yang C di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada 3. Ini custom yang saya buat ini ada 3 di sini. Kenapa ada 3? Karena di sini ada 3 warna yang saya rubah. Backgroundnya, aksisnya, gridnya. Kalau ini saya pakai defaultnya aja. Nanti kita mulai dari masih di sini ya. Nanti yang di aksis grid saya jelasin lagi, terakhir kita praktekin. Background. Nah, kita klik dulu nih di sini. Kita klik, baru pilih. Nah, misalnya ini, baru kita taruh dia di add custom color. Nanti dia langsung warnanya ke sini. Nah, misalnya ini ya, kita ganti warna kuning. Nah, add to custom color. Nah, dia berubah tuh. Misalnya di sini jadi warna biru. Taruh dulu sini. Terus warna Oh, kalau kita udah klik sini, jangan klik sini lagi ya. Cari manual berarti. Nah, kalau udah ketemu cari manual, baru ini ada titik-titik halus di sini nih. Ini tinggal kita klik aja add custom color. Tuh. Tapi kalau kita pilih di sini, udah nggak berubah ini. Ya, dia udah ke pilihan warna yang disediakan secara umum. Kalau pengen punya warna sendiri, ya barusan saya udah kasih tahu caranya. Klik di sini, ganti warna apa, pilih manual, termasuk isi-isi yang masih kosong. Setelahnya oke, gitu. Itu untuk nambahin warna di custom color, warna selera kita, supaya saat ini ke reset file, konfigurasi color, background. Nah, ini udah ada di sini. Gitu. Terus kedua, aksis. Nah, aksis ini tuh ini sumbu X atau sumbu Y. Biasanya di software lain konfigurasi color aksis X itu kalau di software lain dia aksisnya tuh lengkap dia. X itu merah, Y itu hijau, Z itu biru secara umum. Kayak gitu. Saya belum pernah lihat di software lain tuh X itu warnanya orange atau warnanya kuning. X itu merah, Y itu hijau, Z itu biru. Nah, aksis tuh garis tengah ini nih, sumbu ini nih, yang lebih tebal ketimbang garis grid. Kita rubah ya aksisnya jadi biru. Nah, ini berubah aksis. File, konfigurasi color, backgroundnya abu-abu, grid. Nah, gridnya ini garis grid nih. Misalnya kita rubah jadi kuning. Nah, dia berubah tuh. Pick object ini misalnya kita rubah jadi orange. Oke. Nah, kita klik objek, warnanya orange deh.
Jadi simple sih penjelasannya itu dari ini. Background warna background, aksis warna sumbu, grid itu warna ini grid, terus apa mana lagi tadi, pick object itu warna dari objek yang terpilih itu warna orange. Kalau misalnya nggak terlalu suka warnanya atau pengen tampilan aslinya, ya udah reset aja udah. Nah, udah kembali ke warna normal. Nah, kalau warna yang saya pakai itu backgroundnya ini, kalau nggak salah warna gridnya ini, aksisnya itu beda-beda sih. Aksis karena suka ganti-ganti. Kalau kita oke, ini oke. Nah, ini kalau nggak salah warna yang saya pakai. Aksesnya tadi warna apa ya, lupa. Taruhlah warna kuning. Nah, ini warna yang sering saya pakai ini. Backgroundnya agak gelap tapi nggak gelap pekat. Gridnya juga samar-samar, dia masih kelihatan. Ini warna saya ambil dari backgroundnya AutoCAD berapa gitu, karena menurut saya warnanya nyaman. Kenapa saya nggak ambil warna hitam pekat gitu, karena di shadingnya ini dia warna hitam tuh. Ini kan ada warna hitam nih. Kalau misalnya ini dijadiin hitam pekat, untuk saya pribadi agak menghilangkan tepiannya nih, agak sedikit kabur, jadi tampilannya agak ngeblur dia, nggak terlalu jelas dia tepiannya nih, karena shading dari geolcatnya aja udah hitam di sini. Kecuali kalau di render di R, dia lebih jelas, tapi saat di A, dikasih tampilan A ini atau S, menurut saya ini hilang tepiannya nih. Tapi saat dikasih yang nggak terlalu gelap, dia masih kelihatan tampilannya. Jadi hitam tapi nggak pekat gitu. Oke, kayaknya video tentang file ini belum ya, directory. Directory ini misalnya nih kita punya database dari temen kah atau dari manakah yang baru, misalnya di flashdisk kita punya database sama material sendiri buatan kita nih. Terus kemudian kita main ke komputer temen gitu, main komputer temen, ternyata database-nya nggak, ya tentu akan beda dengan database yang kita punya. Defaultnya atau tampilan atau letak, ini geolcat directory artinya letaknya, letak database-nya. Bawaan geolcat itu letaknya dia di C, di folder instalasinya nih, geolcat database. Ini nih. Begitu juga material, sama dia di sini, di geolcat material di sini. Nah, kalau misalnya kita pinjam sementara komputer temen atau kita main ke tempat yang bukan kita biasa kerja. Nah, kita mau ambil misalnya dari flashdisk kita nih, tinggal pindahin aja database, cari flashdisk di sini, klik. Nah, material juga sama. Tapi kalau material kan
Jarang lah. Ya sepengetahuan saya jarang orang bawa material di flash disk, lebih kepada database. Nanti tinggal kita mau taruh di hard disk atau di daerah sini terserah, atau dalam flash disk pun terserah, selagi flash disk itu nggak dicopot dari komputer gitu, nggak dicabut dari komputer. Ini hanya letak lokasi database. Kalau untuk aslinya ya udah kayak begini, tapi kalau mau custom, pilihan khusus tempatnya, entah di hard disk 1 atau hard disk 2 atau di flash disk, itu tinggal klik aja nih lokasinya. Misalnya di dalam sini ya tinggal buka di mana, di sini misalnya, udah klik oke. Itu aja sih penjelasannya. Satu lagi tadi hotkey nih. Hotkey itu agak mungkin ini ya, ke agak-agak gimana gitu. Hotkey ya, kunci panas ya, enggak. Kedengarannya kalau buat saya sih agak-agak aneh hotkey. Mungkin lebih lebih familiar kepada shortcut. Shortcutnya apa nih? Nah, ini macam-macam nih. Di bawah ada define hotkey, remove hotkey, load, save, save hotkey as text file, oke, cancel. Di sini dari atas sampai bawah, ini saya sih nggak pernah baca ulang ya, nggak pernah. Tapi semua yang ada di sini ini kemungkinannya mewakili dari semua yang ada di sini nih. Nah, misalnya pick, nah, ini kan pick space nih. Ini sebelah kanan itu sebenarnya hotkey-nya nih atau shortcutnya. View, ini W key, normal quick, normal quick mass fast. Ini W key EA. Kita lihat file konfigurasi. Ada di bagian ini view. Di view kan. Kalau yang di sini di edit file, edit, terus view, pick, copy. Jadi file, edit, view, pick, copy, dia udah di apa? Di kolom-kolomnya juga nih, edit. Nah, tadi kita view itu di bagian ini, view. Nah, ini kan normal wireframe W, quick wireframe key, mesh wireframe E, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita bisa rubah nih. Misalnya ini tentukan define hotkey. Nah, tinggal kita pilih sesuai selera. Misalnya mau Z, selagi pilihan kita itu tidak bentrok dengan yang udah diisi. Ini sebagian udah diisi dari softwarenya, sebagian yang masih kosong-kosong ini bisa kita isi sendiri ataupun merubah yang udah ada gitu ya. Jadi kalau ingin memberi shortcut atau hotkey, ini bisa kita pilih dulu mana nih yang mau di kolom mana nih, entah file, edit, view, atau copy dan lain-lain. Kita pilih dulu ininya, kolomnya. Ini kolom view. Nah, ke bawah lagi ada kolom pick dan seterusnya dan seterusnya. Baru kita pilih mana nih yang mau kita ganti. Nah, lagi-lagi dalam kasus ini misalnya kita baru instalasi ulang, atau bahkan mungkin main ke rumah teman nih, kita bisa rubah-rubah nih hotkeynya nih. Tapi janganlah itu kan. Tapi kalau dia udah nge-save hotkeynya, ya itu nggak masalah. Define hotkey, tentukan hotkey. Klik. Nah, ini ada kombinasi antara misalnya Ctrl W atau Shift W atau Ctrl Shift W, itu bisa juga. Atau ini Ctrl 1 atau Shift 1 atau Ctrl Shift 1. Itu kalau udah tinggal di oke. Remove ya untuk menghapus
hotkeynya. Load hotkey ya tentu mengambil settingan hotkey yang udah kita save. Jadi saat kita udah tentuin semua kan kita save nih, kita save taruh di mana gitu kan, taruh di mana itu kita simpen, kita bisa bawa ke flash disk. Nanti kalau misalnya main ke rumah temen atau lagi tes kerjaan, itu hotkey kita bisa load. Nah, supaya nanti kita kerja dengan shortcut kita sendiri, tentu akan beda-beda. Misalnya secara umum Ctrl A itu secara umum itu select all di software lain yang saya pernah cobain. Tapi kalau di sini Ctrl A malah saya pakai sebagai move, karena Ctrl A itu posisinya A itu kan paling pinggir ya, sebelah kiri itu, sebelah caps lock. Jadi karena move itu termasuk tools yang sering digunain, jadi saya ambil yang paling pinggir lah, yang gampang dijangkau sama tangan. Jadi Ctrl A itu malah saya pakai untuk shortcut move. Teman-teman tinggal tentuin sendiri aja mau apa namanya, mau pakai tombol yang mana, apa Ctrl D atau mungkin D doang gitu, atau M doang, itu bebas-bebas aja. Save hotkey as text file, ini sih hanya menyimpan dalam bentuk teks ya. Saya nggak pernah cobain, tapi mungkin kemungkinan hanya menulis bahwa seperti ini nih, dicobain aja. Ini oke, cancel, hanya eksekusi aja. Kalau mau udah sip, tinggal di oke atau tinggal di save baru oke. Save ini mirip-mirip sama oke, cuman kalau oke settingan kita nggak kesimpan nih. Tapi kalau kita save dulu, settingan kita kesimpan, kita bisa pakai, kita bisa bawa kemana-mana. Tapi kalau oke ya hanya untuk di komputer ini aja, kita nggak bisa bawa-bawa, kita nggak bisa, ya nggak punya inilah, nggak punya filenya gitu, nggak punya file dari hotkey ini. Oke, itu aja kayaknya untuk menu bar pada bagian file ya. Itu aja ya, nanti kalau ada yang kurang paham dari ini tinggal ditanya-tanya lagi. Ini berikutnya kita ke video edit, tapi kita sambung di video berikutnya. Ini kayaknya udah panjang nih, kayaknya hampir 1 jam nih. Oke ya, kita ketemu lagi di video berikutnya untuk penjelasan dari edit. Dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.